Shalom. Sekali lagi keluarga kerajaan semuanya shalom. Oke, saya percaya hari ini semuanya sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, semua adalah karena anugerah Tuhan. Yuk bawa hati kita, seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita. Biarlah setiap kita pagi ini boleh berkata, aku hormat dan kagum akan Engkau Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan memenuhi hati kita. Pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Sehingga hati yang bersyukur, hati yang kagum. Itu kita persembahkan pagi hari ini. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ini kami keluarga kerajaan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa seluruh kekuatan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Yang terpenting adalah hati-Mu ya Tuhan. Biarlah hati-Mu disukakan dengan pujian syukur kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan, katakan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Tuhan. Ini waktunya kami mempersembahkan seluruh hidup kami, nyanyian syukur kami, pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Yuk keluarga kerajaan bersama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan-Mu. Bersama-sama katakan, kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
hadapan-Mu Tuhan. Ini nyanyian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam asyiknya kemuliaan bagi Dia Raja kita. Haleluya. Yang hari ini siap mengelulukan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Katakan kepada kiri kanannya, Dia terlalu ajaib buat kita. Amin. Karena tak pernah habis-habisnya rahmat Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Berikan sorak-sorai dong bagi Dia. Haleluya. Engkau Tuhan, Kau sungguh menakjubkan bagi setiap kami. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah berhenti.
dilimpahi karena Allah percaya untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yo. Aku diberkati, Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia, Yesus, ya Raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, gereja anak akan ibadah di tempat yang lain. Kita akan berdoa untuk gereja anak. Ya, mari jemaat Tuhan kita kedangkan tangan untuk anak-anak Warrior Kids. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu untuk mendoakan anak-anak Warrior Kids yang sebentar lagi akan masuk ke dalam kelas-kelas. Tuhan berkati mereka, urapi mereka. Kami juga memberkati kakak-kakak mentor yang akan mengajar. Tuhan, pimpin mereka, berikan kesabaran, berikan hikmat buat anak-anak supaya anak-anak-Mu dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin mereka dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita lepas mereka dengan tepuk tangan. Haleluya. Ya, bawa hati kita untuk kita mempersiapkan menerima benih firman Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti Tuhan punya maksud tertentu atas hidup Anda dan saya. Sebab itu berikan hatimu sepenuhnya. Jangan sampai ada firman yang tertinggal, tidak tertabur atas hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Ini kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
biarkan itu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Selalu ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarkan setiap pribadi kami mengalami overflow, melimpah. Sehingga lewat hidup kami akan jadi saluran berkat. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan biarkan dengan mendengar, mengerti. Kami akan hidup menjadi pelaku firman. Kami bertumbuh dan berbuah lebat. Dan Kristus Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Semua disertai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman berkaitan dengan tema November 2022. Dan minggu yang ketiga dari overflow ini adalah Banias. Katakan bersama dengan saya Banias. Oke, Banias. Apa itu Banias? Oke, nanti saya akan jelaskan. Satu tempat yang saya paling senang kalau saya ke Israel. Dan kalau Tuhan benar-benar kehendaki tahun depan, yang pasti bulan Februari dan bulan April, Mama Moy akan ke tempat ini. Tapi kemungkinan besar Februari saya bisa mengunjungi tempat ini karena sampai selatan dari wilayah Israel. Nah, sebelum kita akan membahas lebih banyak tentang Banias, air mengalir yang tidak dipengaruhi oleh musim, kita akan belajar bersama-sama satu pertanyaan yang diajukan untuk setiap kita. Siapakah sumber hidup dan sumber berkat kita? Siapakah yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat kita? Pertanyaan ini sekilas waktu kita mendengarnya kita akan cek-recek buat diri kita. Yeremia dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kemampuannya sendiri. Apa yang ada di dalam dirinya. Tapi bukan hanya itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya. Yang menaruh harapan sampai kemudian manusia menjadi lebih utama daripada Tuhan yang menciptakannya. Siapakah yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat bagi kita? Pagi ini semua kita terarah. Bukankah Allah yang kita sadari persis menjadi sumber hidup dan juga sumber berkat. Sumber seperti kata to itu berarti tempat keluarnya air atau zat cair. Sumber juga bisa berarti asal. Asal muasal, keadaan semula, pangkal permulaan bagi kita semuanya. Nah, apa yang terjadi kalau Tuhan tidak kita jadikan sumber hidup dan sumber berkat? Ada kebenaran firman Tuhan yang berkata dengan jelas di Yeremia 17 ayat 13 yang berkata seperti ini. Apabila Anda dan saya meninggalkan sumber hidup dan sumber berkat. Apa itu? Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri.
Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Yeremia dengan tegas menyampaikan kepada kita semuanya pagi ini. Kalau Anda dan saya meninggalkan sumber hidup, sumber berkat, pusat asal muasal kita tidak ada apa-apa, lalu kemudian menjadi apa-apa, waktu kita meninggalkan. Kata meninggalkan itu juga berarti melupakan. Kata meninggalkan itu juga berarti saya dan saudara tidak lagi menjadikan Tuhan Yesus Kristus pusat hidup dan berkat kita. Apa yang terjadi waktu Anda dan saya meninggalkan Tuhan? Tuhan ngomong dengan jelas, engkau akan menjadi malu. Perjalanan hidupmu akan menjadi malu. Dipermalukan bisa jadi. Tapi hidup kita tidak hidup dalam kehormatan. Hidup kita tidak dalam kemuliaan. Kenapa? Sumber air yang hidup, yakni Tuhan, telah kita tinggalkan. Ibu Gembala, saya tidak ninggalin Tuhan. KTP saya enggak berubah. Saya tetap Kristen. Bicara mengenai meninggalkan, melupakan Tuhan bukan bicara mengenai kartu KTP, identitas ini. Tapi itu bicara hati. Hati. Kadang tanpa kita sadari atau kita sadari. Kesombongan membuat kita merasa saya enggak butuh Tuhan. Saya bisa sendiri. Makanya Tuhan berkata dengan jelas, firman-Nya berkata, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri kuat, aku bisa sendiri. Dan kemudian membuat Tuhan kecil, akunya yang besar. Firman Tuhan berkata, direndahkannya orang yang sombong. Makanya orang sombong pada ujungnya akan dipermalukan. Meninggalkan, melupakan Tuhan. Anda dan saya bisa ada di sini. Sedang beribadah. Tapi hati kita jauh daripadanya. Waktu Anda dan saya meninggalkan sumber hidup, sumber berkat. Lambat atau cepat. Yeremia 17 ayat 13 akan terjadi buat di kehidupan kita. Dan doa saya dengan Bapak Gembala. Tuhan bawa kami bukan meninggalkan Engkau. Tapi makin melekat dengan Engkau sumber hidup dan sumber berkat. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi waktu kita tinggal Tuhan kita jadikan sumber hidup, sumber berkat buat kita. Saudara, Mazmur 36 ayat 9 sampai ayat 10 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Dan saya mau ajak semua kita memperkatakan ayat ini. Dan seperti firman Tuhan katakan, apa yang aku katakan dan percayai, maka Tuhan akan melakukannya bagi kami. Oke? Siap untuk ini?
Mari baca bersama saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mereka puas dengan makanan berlimpah di rumahmu. Dengan minuman dari sungaimu yang menyegarkan. Engkaulah sumber hidup semua makhluk. Dalam terangmu kami melihat terang. Yang percaya katakan amin. Ada perbedaan yang Tuhan katakan sangat bertolak belakang dari orang yang menjadikan Tuhan itu sumber hidup dan sumber berkatnya. Mazmur 36 ayat 9 dan ayat 10. Atau ayat 8 dan ayat 9 dalam terjemahan yang lain. Puas dengan makanan berlimpah-limpah. Tidak kekurangan. Artinya karena berbicara mengenai makanan, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Oke? Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti berita tentang negeri kita Indonesia, apa yang barusan berlangsung konferensi G20 di Bali, dan kemudian komentar-komentar dari presiden-presiden orang-orang hebat nomor 1 termasuk kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Anda juga bisa buka di YouTube kalau mau tahu tentang hal ini, anak-anak muda, dewasa muda. Baru kali ini dalam sejarah Indonesia. Ketika diperkenalkan, disambut secara resmi oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Baru kali ini seorang presiden negara adidaya Amerika Serikat maju ke depan, lewati lorong di mana tentara-tentara orang-orang yang bertugas dengan tegap, dengan sigap menyambut dan karpet merah digelar. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden? Sebelum salaman dengan Pak Jokowi, beliau hormat lebih dahulu. Ini pertama kali dalam sejarah. Lalu kemudian sementara acara berlangsung sebelum dan sesudahnya, mereka berkomentar, mereka gak nyangka. Karena apa yang terjadi mewakili seluruh yang terjadi di Indonesia. Makanya kemudian ada yang pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh besar. Presiden dari IMF salah satunya berkata, "Hei, di tengah resesi yang terjadi di dunia, Indonesia akan bangkit perekonomiannya dan menjadi terang bagi negara-negara lain di dunia." Mana itu? Indonesia. Siapa Indonesia? Saya Indonesia. Anda dan saya semua di JKIKK Indonesia. Makanya dalam seminggu rapat, Bapak Ibu Gembala dengan tim pastoral dan staf, dari pagi jam 8, kami 2 hari, Senin, Selasa bisa selesai jam 4:30 sore. Tapi selebihnya sampai hari Jumat kemarin, kami baru tiba di rumah dari pagi sampai kemudian baru jam 10 lebih sampai di rumah. Mengevaluasi. Tapi juga kemudian pada akhir evaluasi, ada hal berita yang baik yang saya mau sampaikan supaya jemaat tahu. Walaupun nanti akan disampaikan kepada semua volunteer dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin. Terima kasih untuk semua yang telah berdoa. Terima kasih yang telah mengambil bagian. Saya sangat mengapresiasi
Karena dalam meeting tahunan kali ini, hati berkemurahan dari jemaat itu betul-betul real. Oke. Menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga dalam meeting kerja keras sepanjang 1 minggu yang lalu, betul-betul kami merasa kami tidak sendirian, disupport oleh semuanya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang ada. Dan yang luar biasa, program kerja 2022, pencapaian jemaat, sampai saya dibuat terheran-heran. Saya tanya Ibu Pipin sekretariat gereja, kamu nulis, Ibu Pipin nulis, apakah hanya berdasarkan nyocok-nyocok nih? Lalu beliau ngomong kepada kami semua, bagaimana saya nyocok-nyocok nih? Ya itulah yang akurat yang ada. Dan Bapak Ibu jemaat yang Tuhan, progres gereja kita, program 2022, bukan hanya kualitas jemaat, kuantitas dari jemaat mencapai goal yang kita rencanakan. Tepuk tangan buat hal ini. Dan ada satu lagi, nanti bendahara gereja kita akan ada satu waktu, bulan awal Januari akan laporkan. Tapi kita dibuat kagum. Tuhan itu di tengah situasi yang gak mudah sepanjang tahun, gereja JKI Keluarga Kerajaan diberkati oleh Tuhan. Jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Mau tahu? Tak kasih kunci ya. Oke. Bu Harnani, bendahara gereja yang sudah 17 tahun bekerja, memanage keuangan gereja ini. Oke. Bertanggung jawab setiap rupiah sesuai dengan programnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya. Saya dengan Papa Jo dan kami semua tim pastoral dan staf dibuat kaget dan kagum. Ketika beliau berkata nanti tahun 2022, di setengah situasi yang tidak mudah, ini tahun berjalan ini, gereja kita akan mengalami terobosan. Nilai rupiah yang didapat. Wow, mau tahu berapa? Ibu Harnani punya iman yang luar biasa dan saya mendukung banget. Kami sepakat waktu itu 1,2 M. Dan Anda tahu, akhir program kemarin dalam meeting, beliau laporkan Tuhan memberkati jemaat JKI Keluarga Kerajaan 1,2 M itu terpenuhi. Haleluya. Walaupun kemudian waktu direkap kadang orang enggak ngerti duitnya gereja akeh. Ternyata waktu ngecek pengeluaran saldonya dari semua itu tinggal 15 jutaan yang menjadi titik awal kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Makanya saya yakin, kenapa mereka puas dengan makanan berlimpah, minuman dari sungaimu, sebab Tuhan Yesus Kristuslah yang dijadikan sumber hidup oleh kita jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Yang percaya katakan amin. Yang mau Tuhan jadikan sumber hidup, ikuti perkataan saya, Tuhan sumber hidupku. Tuhan sumber berkatku. Yang percaya katakan amin. Dan itu dibuktikan dalam Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga seseorang akan menjauh dari jerat maut. Makanya pagi ini diingatkan. Siapa yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat. Jangan salah. Kadang kita kerja keras. Wah, pengen menggapai sesuatu. Bla 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 bla. Target ini. Ya, tidak salah. Karena tentu setiap kita pengen maju.
pengen jauh lebih diberkati, jauh lebih besar kapasitasnya. Tapi ingat ini, jangan kejar berkat sampai Anda dan saya lupa mencari sumber hidup dan sumber berkatnya. Kadang kita lupa cari terus. Maaf. Bahkan tidak kober untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Saya sedang kerja. Saya sedang mencapai target. Saya sedang ini. Bapak Gembala beberapa waktu lalu mengingatkan kita jemaat. Berkati kaki papat. Makin bok kejar. Makin lari cepat. Terbang cepat. Pucot. Ini lu sing tak cari. Hilang. Sudah di depan mata lo, tinggal diambil, col hilang. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Tapi waktu Anda dan saya bertindak dalam ketepatan. Bukankah Matius berkata buat kita, pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu sumber berkat, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik-balik. Setan itu pengen, karena setan itu penipu. Pengen membalikkan. Makanya waktu dia mengatakan kepada Hawa, hei Hawa, katanya begini, dibalikkan firman Tuhan. Sama sampai hari ini. Cara kerja setan salah satunya ini. Membuat Anda dan saya mencari, mengejar berkat. Sampai kita mengesampingkan sumber hidup dan sumber berkat kita. Makanya pagi ini saya mengingatkan setiap pribadi, setiap keluarga. Bahasa saya ngomong nih, jangan keluar kamar Anda, jangan keluar rumah Anda untuk beraktivitas bekerja. Sebelum Anda dan saya ngomong dengan sumber hidup dan sumber berkat itu. Bergandengan tanganlah suami istri. Berdoa dan berkata, Tuhan engkau sumber hidup dan sumber berkatku. Aku bisa kerja apapun. Atau mungkin kerja yang sama dengan orang lain. Tapi berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Berkat Tuhan tidak pernah salah. Pekerjaan yang sama. Yang lainnya boleh ngomong seperti ini, sepi. Yang lainnya berkata, waduh gak mencapai. Tapi Tuhan sumber berkat yang Anda dan saya andalkan bisa membuat perbedaan buat kita. Ada aja itu caranya Tuhan memberkati kita. Tidak akan pernah dipermalukan. Seperti apa? Banias. Ya. Seperti apa? Banias. Di gambar pertama tadi, Banias ditunjukkan. Ya. Sebelum gempa sekian ribu tahun lalu, rupanya waktu saya pelajari dan karena sudah beberapa banyak kali ke tempat itu, Banias itu atau Banyas lokasinya di dataran tinggi Golan, berbatasan dengan Suriah. Sebelum perang 6 hari dikontrol oleh Suriah, walaupun lokasinya ada di tanah perjanjian Israel. Oke. 2000 lebih tahun yang lalu, sampai kepada hari ini, kecuali waktu setelah perang 6 hari ditinggalkan dan sekarang hanya jadi sumber air dan hanya beberapa kelompok kecil masyarakat tinggal di situ. Next, ikuti terus ya. Nih, Banias ya, tidak pernah berhenti. Saya pernah cerita di sini.
mata air yang merupakan sumber dari sungai Banias dan juga menjadi salah satu dari anak sungai Yordan. Jernih, musim hujan, musim panas, musim semi. Dan saya ingat Papa Jo dan saya itu pertama kali kami ke Israel, ke Banias ini, sumber air. Dan kami lihat sekarang sih, saya dengar dari penjelasan dari tour guide, dulu tidak seperti ini. Dulu itu semacam wall, semacam air terjun, ya, yang melimpah, tapi keluarnya dari dalam. Dan sudah pernah diselidiki, itu tali berapapun diturunkan sampai kehabisan tali. Terus makanya itu luar biasa, sumber yang nggak tahu sampai berapa kedalamannya. Lalu saya ingat dengan Papa Jo pertama kali ke Banias, kami sudah selesai naik ke dalam bus untuk menuju tempat lain. Tiba-tiba tour guide kami, orang Yahudi asli, namanya Modi Cohen. Tiba-tiba dia panggil kami, Abuni, Pak Pendeta, Bu Pendeta, ayo ikut. Lalu kita bilang kemana? Ikut, follow me. Spontan kami ikut dan beberapa yang di bus grup yang lainnya. Kemana? No, hanya Abuna dan Abuni. Hanya Bapak Ibu Pendeta. Lalu cepat, quickly. Kami lari-lari kecil. Dan waktu kami lari kecil tiba-tiba Mudi Cohen berkata seperti ini. Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya tidak tahu. Sebenarnya kita sudah harus pergi, move. Tapi ada sesuatu, waktu itu dia belum jadi orang Kristen, masih Jews, masih Yahudi. Sekarang dia sudah Kristen, lewat pelayanan kami. Tapi dia ngomong begini, saya tidak tahu. Tapi saya hanya mau ngomong, Abuni, Pak Pendeta, Bu Pendeta, minum. Kami dibawa ke sumbernya, lalu kemudian minum. Saya bilang, Mudi, itu air mentah. No, minum. Lalu dia contohkan kepada kami, minum. Saya tidak sakit perut. Saya tahu Pak Pendeta, Bu Pendeta tidak akan sakit perut. Karena ini sumber air. Spontan saya nggak tahu, pokoknya ini Papa Jo minum. Saya juga minum. Dan kali ini bukan hanya minum. Wajah saya basahi. Dan dia senang sekali. Dan setelah itu cepat kita kembali ke bus. Saya baru betul-betul ngerti setelah kunjungan berikutnya. Ketemu dia. Saya tanya, apa alasanmu? Waktu itu yang ada di hati saya. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta akan mengalami terobosan mata air. Air yang akan terus mengalir. Dan akan menikmati berkat yang tidak pernah berhenti. Besok Februari kalau jadi, itu berarti 49 kali Mami akan ke Israel. Dan saya mempercayai sampai hari ini, apa yang Tuhan katakan tentang Banias. Kami enggak ke sana, Mamah Moi. Pengen. Saya tanya, siapa pengen ke Israel? Tolong angkat tangan. Angkat tangan saja. Wong semuanya dimulai dari hasrat kok, keinginan kok. Kalau Anda tidak pengen, ya Tuhan tidak akan lakukan apa yang Anda tidak pengen. Tapi dimulai karena Mazmur berkata berbahagialah orang yang punya hasrat, keinginan. Saya senang, bukan hanya orang dewasa,
Tapi dewasa muda cukup banyak yang mengangkat tangan pengen ke Israel. Saya berdoa, jadilah menurut apa yang Anda dan saya percayai. Lah kalau kami yang tidak pergi, apakah kami tidak boleh mendapatkan berkat? Enggak. Itu hanya simbol yang saya bisa katakan, oh ada maksud Tuhan waktu kami disuruh minum sungai, sumber air Banias. Tapi Tuhan tidak berubah. Kalau Anda dan saya menjadikan Tuhan itu sumber hidup dan sumber berkat, maka firman-Nya pasti akan digenapi untuk kita. Amen? Oke. Sekarang prinsip yang kedua. Dari Banias sumber berkat, sumber kehidupan. Dari situ sungai Banias kemudian mengalir, jaraknya jauh. Ke Danau Galilea. Dari utara ke tengah-tengah Danau Galilea. Kalau naik bis butuh waktu 3 jam lebih, 3-4 jam. Oke? Sungainya ngalir, sungai Yordan. Masuk Danau Galilea. Enggak berhenti di situ. Nanti menuju selatan. Apa itu? Dead Sea, Laut Mati. Jaraknya dari sumber Banias ke Laut Mati lebih jauh lagi. Sekarang mari kita akan lihat ini. Overflow, melimpah, menikmati Banias, prinsip tentang menjadi sungai Yordan, menjadi Danau Galilea. Apa itu? Prinsip air mengalir. Katakan air mengalir. Tuhan itu kalau mau berkati kita, sekali lagi diingatkan minggu lalu, Tuhan pengen kita diberkati untuk menjadi berkat. Saya ini belajar beberapa tahun lalu dari masalah tamak. Ketua sinode kita Pak Adi dengan Pak Paco dan saya ketemu beliau, Pak ini seperti ini Pak gitu. Lalu beliau dengar gitu. Bu Moy, jangan lakukan lagi. Oke Pak, saya tidak akan lakukan. Lalu beliau tanya saya seperti ini. Pertanyaan sederhana. Pak Joko, Bu Moy itu punya mobil berapa? Waktu itu saya bilang 2. 1 dipakai Pak Joko, saya dipakai saya. Kamu dijanjiin apa sama orang itu? Mobil Pak. Kalau mencapai ini nanti dijanjiin mobil ini. Lalu saya ingat, saya sudah di mobil dengan Pak Pajo, beliau hanya di pinggir mobil, di kaca, di jendela, beliau ketawa. Dan saya tahu ketawanya saya, jadi kalau ingat ketawa itu, wow, saya bersyukur orang tua rohani yang mengingatkan kami. Beliau ketawa. Mobilmu, mobil Bu Moy sama Pak Joko dengan mobil itu jauh lebih bagus. Kok saya pengen? Saya belajar tentang tamak. Dan betul, orang tamak dipermalukan. Pengen. Rasanya gak pernah puas. Saya harus bayar mahal untuk masalah belajar karakter ketamaan. Kenapa? Mikir diri sendiri. Walaupun saat itu saya berpikir kalau saya dapat. Ada satu hamba Tuhan yang saya tahu di sebuah pulau yang melayani dengan setia. Saya ngomong nanti kalau aku dapat tak berkatnya dia. Tapi Tuhan ngerti hati saya ini. Tamak. Tidak pernah bisa puas, tidak pernah bisa bersyukur. Air yang mengalir, kalau
yang namanya selokan, yang namanya sungai kecil apapun itu, nek mampet ndak ngalir. Percaya satu, menimbulkan masalah. Makanya Tuhan ngomong prinsip air mengalir tuh. Hidup dalam segala kelimpahan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus sudah ngomong dalam Injil Yohanes pasal 12. Dalam sejarah hidup manusia, orang miskin itu selalu ada. Sebab orang miskin selalu ada bersamamu. Tapi aku tidak selalu ada bersamamu. Artinya Yesus sebenarnya ngomong gini. Zaman boleh berubah. Generasi apapun boleh berubah. Ini generasi alfa. Selalu akan ada ini. Orang miskin. Apa tuh orang miskin tuh? Lihat gambar itu Bapak Ibu. Lagi antri. Keadaan saat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Makanan, pakaian, tempat berlindung, rumah, pendidikan, kesehatan. Tidak terpenuhi. Ini kategori yang disebut Yesus berkata, orang miskin selalu akan ada. Abad apapun dalam sejarah kehidupan. Makanya jangan heran di kota-kota besar pun, di negara-negara maju masih ada itu. Orang-orang homeless, tidak punya rumah, masih ada. Oke, Yesus sudah ngomong ini. Dan tugas kita bersama untuk hal ini, orang-orang yang overflow, yang akan mengalami betul-betul tidak pernah habis, makanan tidak pernah habis. Puas hidupnya, menikmati karena Tuhan sumber hidup dan sumber berkatnya. Tuhan ngomong begini, tugas kita lah untuk menolong mereka. Diberkati untuk menjadi berkat. Oke. Lukas 6 ayat 38 berkata, beri maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan ini. Makanya nanti kita akan pelajari. Miskin, benar-benar miskin. Apa mentale yang miskin? Karena beda loh. Kalau miskin benar-benar memang butuh dibantu. Dan Tuhan mengingatkan supaya ada keseimbangan. Orang yang diberkati lebih, menjadi berkat lebih banyak. Supaya ada keseimbangan. Tapi masalahnya banyak orang seperti laut mati. Dead Sea. Terakhir saya nginep di Laut Mati sebelum pandemi. Terakhir ketika saya menginap itu sekian belas tahun lalu. Dari kamar kami tidur hotel, hanya jalan kaki nggak sampai 100 meter itu sudah Laut Mati. Bisa mengapung di situ. Oke. Bisa luluran laut mati. Yang kadang digangguin. Kalau Anda di situ, tour guide dari Israel maupun Jordania kadang ngomong ini. Anda nyemplung di situ, nanti Anda keluar 10 tahun lebih muda. Ya, itu karena mineralnya laut mati.
Dan memang sudah diobservasi banyak hal yang bisa didapat. Tapi yang terakhir saya ke sana, saya butuh jalan 1 kilo. Di hotel yang sama, sekian belas tahun lalu. Sekarang saya butuh jalan 1 kilo. Untuk apa ngapung di Laut Mati? Di hotel yang sama. Makanya jadi catatan pemikiran penting dari pemerintahan Israel dengan pemerintahan Jordania. Karena Laut Mati di 2 negara itu yang memilikinya. Sudah tahu apa yang jadi? Debit air Laut Mati tiap tahun turun 1 meter. Turun 1 meter. Ini prinsip nih. Jangan jadi laut mati. Dimulai dari apa? Mental miskin. Anda dan saya punya. Mau berbagi dengan orang lain bisa. Tapi kalau mentalnya mental laut mati, kok enak? Aku hanya mau nerima aja. Ya buat aku tak nikmati. Laut mati nggak pernah mengalir lagi loh. Makanya disebut Dead Sea, kematian. Nggak ada kehidupan di sana. Hanya mineral-mineral aja. Jangan cari ikan di laut mati, nggak akan ada. Belajar apa dari sini? Saya kurang kok. Loh kamu punya enggak? Bukankah Alkitab ngomong, kalau kamu punya 2 baju, 1 baju mbok pakai. Orang yang prinsip hidupnya mengalir. Ia akan berpikir gini, 1 baju sudah aku punya. Apa salahnya 1 baju aku bagi kepada yang lain? Kalau orang nggak punya terobosan di sini, nggak bisa. Sungai Yordan tuh ngalir terus. Galilea ngalir lagi ke Sungai Yordan yang ke arah Laut Mati. Ngalir terus. Tapi aneh ya. Ngalir terus gak pernah habis-habis tuh. Selalu ada yang baru yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi nek kita kayak laut mati. Mentalnya mental laut mati, maafkan saya. Saya enggak punya harta. Saya sendiri butuh, kurang. Karena enggak punya keinginan. Untuk apa? Menyalurkan. Sulit untuk mendapatkan, mengalami overflow dalam kehidupan kita. Saya tutup khotbah saya pagi ini. Banias itu menggambarkan Tuhan sumber hidup, sumber berkat bagi kita semuanya. Hanya ada 2 pilihan. Mau jadi Sungai Yordan, Danau Galilea, atau mau jadi laut mati. Kalau bicara sekali lagi mental, biasanya ngomongnya begini. So, aku sudah berlimpah. So, dan itu prinsip dunia. Menghemat supaya kaya. Lupa bahwa yang memiliki harta kita, yang kita kelola ini Tuhan yang memilikinya. Tuhan minta. Tuh tabunganmu, tuh kelangmu tuh itu. Dari pengalaman saya mempelajari Alkitab sampai hari ini, kalau Tuhan minta sesuatu, setan minta dan selesai. Tapi Tuhan meminta sesuatu dari kita, itu sebenarnya hanya menguji hati kita. Apakah terus selesai? Enggak. Dari Alkitab, kisah Abraham Iska, dari kisah-kisah Daud,
dari kisah-kisah yang lainnya. Bahkan perempuan yang dikatakan janda itu. Yang untuk makan dirinya dan anaknya berkata setelah itu that's enough. Tapi waktu Nabi Elia berkata berikan itu dulu kepadaku. Kok egois banget nih. Nabi Tuhan nih, hamba Tuhan ini. Aku kurang kok diminta. Sudah tahu kisah-kisah itu sampai perjanjian baru. Kalau Tuhan minta kepada Anda dan saya tidak. Itu semuanya lalu selesai habis. Tuhan gak pernah mau berhutang untuk Anda dan saya. Itu prinsip. Tuh. Iskaknya. Udah Tuhan. Jangan Abraham. Tuh sudah tersedia anak domba. Loh dari mana anak domba itu? Tadi enggak ada loh. Mbek gitu enggak ada loh. Gitu. Aku yang mengadakannya karena aku melihat ketaatan hatimu. Untuk tidak memikirkan seperti laut mati. Tak ijoli. Ayo katakan bersama kata ini. Tak ijoli. Diijoli Tuhan. Bapak-bapak para pria katakan diijoli Tuhan. Ibu-ibu wanita dengan perempuan katakan diijoli Tuhan. Dan semua kita berkata diijoli Tuhan. Aku diberkati. Ayo tim musik. Aku diberkati. Tahu lagu itu? Tidak bisa? Tidak tahu lagu itu? Pak Yoyo bisa lagu itu? Monggo. Lagu lama, sangat lama. Tapi mungkin bagi kita lagu baru, sebagian dari kita. Aku berkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ibu Gembala, aku mau ngalami perjanjian Tuhan lipat itu. Yang mau ngalami bangkit berdiri saja. Tuhan, aku berdoa jemaat ini akan ngalami betul. Menjadi sungai Yordan yang muara sumbernya itu dari Banias.
Engkau sumber hidup dan sumber berkat kami. Kami cari Engkau, kami ketemu Engkau, maka semua yang Kau miliki itu juga akan ada pada kami. Bahwa kami ngalami terobosan, mindset kami, mental miskin, yang hanya seperti Dead Sea, laut mati. Kami bosan untuk hidup selalu pas-pasan, kekurangan. Karena Engkau sendiri yang ngomong, sejak Engkau ciptakan Adam dan Hawa, Engkau memberkati mereka. Dan waktu Engkau berfirman, Tuhan Yesus, Engkau pengen kami memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya, kalau kami diberkati, kami akan jadi saluran berkat. Agar Indonesia tahu, kota ini tahu, tetangga kami tahu, keluarga kami tahu, dunia tahu. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satu kuasa sanggup menutupnya. Demi nama Yesus, biarkan JKI Keluarga Kerajaan akan mengalami kami, dibuat terkejut, terkagum, terpesona 2023. Karena berkat melimpah-limpah untuk jadi saluran berkat. Itu terjadi atas kami semuanya. Dalam nama Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yang di atas, mari nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama katakan. Aku Pak Alis ke belakang semuanya.
di sini. Aku diberkati, aku atas sempurna. Tunggu. Anda yakin? Apa yang kita katakan Tuhan akan lakukan loh itu buat kita. Amen. Aku Diberkati. Ku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna yang anugerah sini jangan Tuhan ketinggalan. bagiku. Katakan. Aku diberkati. Stop dulu. Tuhan, aku berdoa. Beberapa di antara kita sambil nyanyi ngomong gini, soko endi ya, soko endi. Ora usah tokon soko endi. Sumber berkatnya adalah Tuhan. Bukankah dia yang jadi andalan kita? Betul? Nyanyi aja dengan iman. Sekali lagi, Pegimel, apa yang kita katakan, Tuhan akan lakukan itu buat kita. Ada kuasa loh dari perkataan ini. Yang di atas. Yang di atas engkau percaya katakan amin. Berkatnya enggak ijerit-ijerit loh. Ini benar loh. Akan terjadi loh. Musim apapun mengalir itu berkat Tuhan atas kita. Oke? Tapi diingatkan ya, bukan hanya untuk seperti laut mati. Entek kamu nanti. Cukup Tuhan bilang. Gak akan ngalir lagi. Cukup Tuhan bilang. Tapi waktu Anda dan saya terus ngalir. Gak pernah habis-habis. Tuhan sumber berkat itu akan mengalirkan berkat bagi kita. Amen? Amen? Semua kita. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tak pernah habis berkatnya buat keluarga kerajaan. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang beda. Orang yang diberkati punya sukacita, punya gairah yang berbeda. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan yang akan Bapak Ibu Saudara berikan baik lewat amplop yang ada ataupun mesin NDC ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di samping pintu keluar. Dalam minggu ini ada saudara kita, rekan kita, keluarga kerajaan yang berulang tahun. Karena itu bisa ditayangkan yang berulang tahun dan bisa berikan tepuk tangan untuk mereka yang berulang tahun. Yang berulang tahun boleh berdiri supaya semuanya tahu. Ada Ilona. Ya sekali lagi tepuk tangan untuk Ilona, selamat ulang tahun. Janji dan berkat Tuhan selalu tergenapkan atas hidup Ilona, amin. Silakan duduk, di atas enggak ada. Oke, kemudian yang kedua untuk lomba yang sudah diadakan dan hari ini akan ditampilkan video juara satu lomba Got Talent. Iya, Got Talent.
Oke, silahkan videonya bisa ditayangkan. Doa untuk gereja JKIKK. Donga kita kanggo JKIKK. My prayer for you, my church. Doa renyong go pondok Tuhan. Weweni citau. Doa abdi kanggo ka anjeun. Pangyaku tu gereja JKIKK. Jadi gereja yang seturut kehendaknya. Dados gereja, dados kersani pangeran. Be a church that according to his will. Jadi gereja sing nurut karo kendake Tuhan. Anjang tata cek, ijeng terjauhi. Janten gereja numutkeun kersana. Gabe gerejana situlub dahat sakapna. Diberkati dengan limpahnya. Dipun berkahi kalian pangeran. Blessed with the abundantly. Ben diberkati sing berlimpah-limpah. Healful. Diberkahan ku kalimpahana. Dipasu-pasu marhalobian. Diurapi dengan roh kudusnya. Diurapi kalian roh kudus. Anointed with Holy Spirit. Ben diurapi karo Roh Kudus sing sekang Tuhan. Peitata sangling kamu. Diurapi ku roh sucina. Diparbadiai dohotot diparbadiana. Menjadi berkat besar bagi semua. Dados ke berkat agung kanggo sedaya umatnipun. Be a great blessing for all. Ben dadi berkat sing gedhe nggo kabehane. Cengwes woyoran tata cufu. Janten berkah anu ageng pikeun sadayana. Gabe pasu-pasu tu saluhutna jalma. Selamat ulang tahun ke-28 Gereja JKIKK. Sugeng ambal warsa kaping 28 JKI Keluarga Kerajaan. Happy birthday 28 my church. Nyong ngucapna selamat ulang tahun nggo gerejane nyong sing ke-28. Jawa ta ciaudang ersepan yang kuailet. Wilujeng tepang tahun kanggo gereja JKI Keluarga Kerajaan nu ke-28 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-28 gerejaku JKI Keluarga Kerajaan. Ku tetapkan langkahku, ke depan ku kan menuju, karena kau di pihakku, takkan pernah ku ragu. Berjalan bersamamu, dengan kuat kuasamu,
Mapi untuk berdoa untuk persembahan. Untuk video selanjutnya Bapak Ibu Saudara kalau ingin menyaksikan, Anda bisa saksikan di ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, kita sudah beribadah dan semua berjalan dengan baik. Kami percaya karena kesetiaan Bapak Ibu dan semua kita serius dalam beribadah, maka kita selalu merasakan akan kehadiran Tuhan dan lawatannya. Katakan amin. Terima kasih buat semua yang sudah melayani dan selamat yang berulang tahun di minggu ini, bulan November, baik yang lahir maupun berulang tahun yang dalam pernikahan. Baik, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang tadi berulang tahun di mana? Pak ya. Ilona bisa berdiri nak. Yang lain angkat kedua tangan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati Ilona bahkan juga anak-anakmu yang lain. Karena engkau sudah menolong dan kejadiannya ajaib dan dahsyat luar biasa. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera memberi hari depan yang penuh harapan. Karenanya Tuhan tolong supaya semua apa yang menjadi kerinduan, mimpi dan cita-citanya dapat terwujud dan tidak ada lagi penundaan. Semua akan diberikan Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Karenanya kami percaya tidak ada pertukaran, tidak akan ada pernah terjadi kesalahan. Kalau itu sudah menjadi jatah bagi Ilona dan anak-anakmu yang berulang tahun di minggu ini bulan November, kami yakin berkat itu akan turun secara melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati agar mereka menikmati akan pemulihan harmonis dan terus menikmati akan berkat-berkat yang komplit yang Tuhan curahkan atas kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kami percaya Tuhan Kau terus menolong, bahkan tidak akan ada lagi kebocoran, tidak ada pundi-pundi yang berlubang, semua ditutup oleh kuasa darah Yesus. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap dihardik oleh Tuhan. Sehingga berkat yang sudah menjadi jatah bagi kami akan diberikan secara utuh. Kami bersyukur diberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik hari kelahiran maupun pernikahan, semua menikmati akan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Siapkan amplop persembahan ataupun Bapak Ibu yang akan memberikan, bisa angkat di hadapan Tuhan. Ini waktunya kami memegang kunci berkat. Karena Tuhan berfirman, berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang dicurahkan dan melimpah ke atas ribaan kami. Karena barang siapa memberi, maka kepadanya akan diberi. Tuhan tolonglah kami agar memiliki hati yang kaya dalam kemurahan. Tidak nanti, tapi sekarang, hari ini kami mulai melangkah dengan iman. Kadang ada yang dalam kesulitan, ada dalam berbagai pergumulan keuangan. Seperti seorang janda memberi akan seluruh nafkahnya. Apa yang ada pada dia hari itu dan dia berikan dengan sukacita. Yesus berkata dia memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena dia memberi dari kekurangannya. Dan janda itu akhirnya dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Hingga hidupnya tidak lagi terus dalam kekurangan kesulitan. Tapi Tuhan memberikan kelimpahan, bahkan kelimpahan tanpa batas. Tuhan berikan kepada kami kepercayaan untuk menjadi pengelola harta kekayaan Tuhan. Dan mengembalikan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena kami mau belajar untuk dipercaya supaya bertindak dalam ketaatan dan ketepatan. Memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Angkat kedua tanganmu, bawa semua berkat yang melimpah, berkat yang terbaik.
seperti sumber Banias itu di lembah Gunung Hermon, tidak mengenal masa kering atau musim kering atau musim hujan. Pada waktu musim kemarau justru sumber Banias akan semakin besar karena salju yang ada di atas Gunung Hermon sudah mencair dan masuk ke dalam gunung itu dan menjadi tampungan air di dalam gunung dan dialirkan ke sumber Banias, bahkan ada sumber-sumber yang lainnya. Sehingga sungai Yordan tidak pernah kering. Gano Galilea terus ada air yang melimpah untuk kebutuhan daripada kehidupan yang ada di Israel. Ada jenis ikan yang sangat banyak di Danau Galilea. Ini menggambarkan kalau air kehidupan itu datangnya dari Tuhan, maka akan ada beraneka ragam berkat yang kita nikmati. Secara komplit Tuhan berikan, bahkan kesehatan, damai sejahtera, bahkan juga pemulihan, ada keberhasilan, dan terus menerus seperti janji Tuhan akan dibawa naik dan tidak turun, akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya Anda dan saya akan, anak-anak kita akan menjadi yang terdepan, unggul, dan terus maju bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada pengurapan roh keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan dua tangan kami diurapi, semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan mengalami keberuntungan yang gilang gemilang. Kami mengucap syukur, Mama Moy sudah sampaikan firman-Mu dan ini Tuhan meteraikan di dalam hati kami supaya kami menjadi pribadi yang berani melangkah dengan iman dan memperkatakan hal-hal yang positif supaya Allah mewujudkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan sementara akan pulang serta lindungi semua kami karena kami akan diberkati oleh Bapa dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa dan persekutuan Roh Kudus akan terus ada bersama kami hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati dan bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali bersama saya Putri dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Keluarga kerajaan, kelompok Sel My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dalam My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan dalam kelompok sel yang ada, karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Radio Suara Keluarga Kerajaan, berkatan babatas bagi segala bangsa, hadir untuk menemani keluarga kerajaan dimanapun kalian berada. Mari dengarkan dan ikuti setiap segmen menarik yang akan selalu menemani keluarga kerajaan setiap hari Senin hingga Kamis. Keluarga kerajaan juga dapat melihat siaran live streaming radio melalui page Facebook GKI Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia, Warrior Kids dan Kingdom Generation, sebagai berikut. Warrior Kids adalah komunitas bagi anak yang berumur 0 sampai 12 tahun. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids akan ditayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update baru dari kami ya. Kingdom Generation adalah komunitas bagi remaja yang berumur 12 tahun ke atas. Mari hadir dalam ibadah Kingdom Generation setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Mari bangkitkan semangat muda gereja GKI Keluarga Kerajaan.
kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam Overflow.